Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang saya cintai dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel Sinau Hukum Melek Hukum SHMH. Kali ini pada video yang ke-316 dan kita, karena ini cukup banyak tentang pembahasan korporasi atau terkait dengan dunia usaha atau pengusaha. Ini cukup banyak pasalnya, sehingga memang video-videonya walaupun hampir mirip-mirip judulnya, namun sebetulnya intinya itu beda. Untuk kali ini kita akan membahas tentang perdamaian untuk memperoleh keuntungan. Maaf agak sedikit flu saya dari kemarin ini, karena cuaca di tempat saya benar ini dingin dan berkabut, dan ini masih hujan rintik-rintik. Jadi agak flu. Harap maklum dan mohon maaf. Perdamaian untuk memperoleh keuntungan. Sudah tidak perlu kita ragukan lagi bahwa salah satu tujuan orang memiliki usaha, melakukan usaha apa saja, itu pasti yang dicari adalah keuntungan. Keuntungan materi dalam hal ini uang, keuntungan relasi juga bisa, keuntungan sosial juga bisa. Namun kalau di dalam KUHP kata keuntungan ini pasti keuntungan yang bersifat material atau bersifat uang atau bersifat keuntungan yang menambah permodalan atau modalnya sebuah perusahaan. Kalau membuat perusahaan kemudian tujuannya rugi, mana ada kan? Ya kalau sampai terjadi rugi itu kecelakaan atau musibah. Nah, tapi kalau tujuan pasti adalah keuntungan. Sehingga di sini adalah perdamaian untuk memperoleh keuntungan. Agak perlu dipikir dan dianalisa, loh, perdamaian itu mestinya kan untuk mencari keuntungan juga. Kenapa di dalam KUHP itu kok masih dibahas? Apakah di dalamnya ada sebuah hal-hal yang mengandung tindak pidana? Berbicara tindak pidana berarti ada pihak-pihak yang dirugikan. Ada pihak-pihak yang dirugikan, maka diatur juga. Pasal 519 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026 yang akan kita bahas. Dan bunyinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Ini pidananya kategorinya ini 3 ini. Titik 2A, kreditur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus. Kita akan bahas di sini, clue-nya di sini adalah meminta keuntungan khusus. Sehingga seperti ini, sebuah transaksi perusahaan A dengan transaksi perusahaan B bekerja sama, kemudian ada keuntungan 1 miliar atas kerjasama atau karena dari utang piutang ini dijanjikan keuntungan 1 miliar dalam waktu 1 tahun, katakanlah begitu. Kemudian ini debitur ini tidak bisa memenuhi dalam 1 tahun ini, maka dalam hal ini adalah terjadi permohonan kepailitan atau permohonan kepada pengadilan untuk penyerahan barangnya milik si debitur oleh si kreditur, oleh si A kreditur, B debitur. A melakukan gugatan. Dalam gugatan itu ada tahap-tahapannya dalam sidang gugatan. Oke, mulai dari pendaftaran, kemudian dihubungilah, dipanggillah, dikirimlah relas panggilan terhadap si tergugat atau termohon. Kemudian agenda awal itu adalah sebuah perdamaian. Maka di sini muncul menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan
karena telah mengadakan persetujuan dengan debitur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus. Nah, jadwal sidang ini sudah diketahui, maka dia mendahului ini si kreditur. Dah, daripada kamu malu, misalnya ngomong, toh kamu pasti akan kalah. Intinya besok kalau di sidang kita dilakukan perdamaian oleh hakim yang ditunjuk oleh pengadilan, kita setuju saja. Namun saya minta tidak hanya 1 miliar, saya minta 2 miliar, kan gitu. Jadi keuntungan yang di luar khusus, yang asli hanya 1 miliar. Sesuai perjanjian yang saya sampaikan tadi, pemberian kredit maka diberikan keuntungan 1 miliar selama 1 tahun. Tidak berhasil, maka dilakukan gugatan atau permohonan pilot, sehingga keuntungannya yang si kreditur kan 1 miliar. Namun sebelum hari jadwal perdamaian pengadilan tadi, kita ada omong-omongan, ya kan, omong-omongan, oke lah, besok kalau perdamaian kita setuju saja, tapi harus ada pemberian untung lagi. Saya minta 1 miliar lagi. Nah, 1 miliar inilah yang disebut meminta keuntungan khusus. Mau damai asalkan 1 miliar sama modalnya dikembalikan plus 1 miliar yang awal, masih ditambah 1 miliar. Nah, kreditur yang menyetujui seperti ini, inilah yang dipidana 1 tahun. Jadi keuntungan-keuntungan ini kalau menurut saya, bahwa hal ini ada pasal ini adalah supaya, menurut saya ya, ini kalau seperti itu seolah-olah ini mempermainkan hukum, memainkan persidangan. Sidang kayaknya seolah-olah iya, di belakang main dia, terjadi kesepakatan perdamaian. Nah, ini ditujukan baik kepada si debitur atau pihak ketiga. Pihak ketiga apa? Ya pihak lain yang ada kaitannya hubungan A sama si B. Contoh, si A sama si B kontrak perjanjiannya. Namun si B ada juga pihak lain, pihak ketiga ini. Nah, di dunia usaha ini kan terkait untung dan rugi itu mereka yang tahu. Oh, dengan analisa begini, analisa begini, analisa begini, tetap untung lah. Akhirnya disimpulkan kita itu tetap lebih untung damai daripada nanti ditetapkan pilot. Kalau perusahaan kita itu ditetapkan pilot, kita akan di blacklist selama sekian tahun, tidak memperoleh pekerjaan. Padahal di tahun depan kita sudah ada rekanan yang akan meminta kita pekerjaan. Nah, mereka kan pertimbangan seperti itu. Hingga terjadi apa? Terjadi bahasa saya ya gambling lah, bieng, oke lah, 1 miliar modalmu dan 1 miliar yang sesuai perjanjian awal saya penuhi dan saya tambah 1 miliar. Inilah yang dimaksud meminta keuntungan khusus. Nah, ini kan mereka mempermainkan hukum, mempermainkan pengadilan. Di depan pengadilan ia manut, ngikut, oke, akhirnya damai lenteng, ketok palu jeger, ternyata ada udang di balik batu, 1 miliar, kan gitu. Itu bisa disebut juga namanya itu semacam khusus, boleh keuntungan khusus atau keuntungan istimewa. Keuntungan istimewa. Padahal bisa jadi secara hukum kalau memang nanti ada proses seperti ini, diberikan juga keuntungan dalam proses persidangan yang tidak merugikan pihak kreditur. Menurut saya pasal ini dilakukan ini, yaitu tadi supaya pengusaha-pengusaha ini juga tidak seenaknya, sehingga marwah, itu bahasa saya, marwah hukum, marwah pengadilan tetap terjaga. Ini dalam hal ini, dalam pasal 519 ini huruf A ini, kreditur ini juga isinya kan banyak. Kreditur itu bisa jadi sebuah, misalnya katakanlah bank atau sebuah korporasi
atau sebuah jasa perusahaan pembiayaan gitu kan. Ini juga berlaku juga terkait dengan pengurusnya siapa, komisarisnya siapa. Kalau yang akhirnya terlibat, yang mengusulkan, menyarankan bla 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 bla, oke lah kita damai, itu masuk. Jadi tidak hanya pimpinan perusahaannya saja, tapi pengurus atau komisaris yang memang aktif di situ. Sekali lagi saya bacakan, kreditur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus atau keuntungan istimewa. Bahasa saya kalau di dalam pasal namanya khusus, untungnya double. Ya namanya pengusaha, bisa jadi sudah sering terjadi kasus ini, makanya muncul di pasal 519 huruf A. Saya pikir mudah dipahami ini, walaupun kepada rekan-rekan tetap saya menghimbau, menyarankan, mari mulai sekarang kita mempelajari tentang hukum-hukum atau ilmu-ilmu tentang korporasi, ilmu-ilmu tentang perusahaan, tentang keuangan, tentang teks, maksud saya tentang pajak, tentang neraca, pasifa, aktiva, termasuk job description komisaris itu apa, job description direktur utama itu apa, job description direktur itu apa, dan harus mulai mempelajari undang-undang atau peraturan-peraturan tentang perseroan terbatas, mempelajari tentang surat-surat berharga, LC, SKBDN, atau mungkin semacam cek, giro biljet, kemudian alat-alat kertas-kertas surat-surat saham harus mulai dipahami, karena kalau harus mulai dipelajari, karena besok begitu 2026 tanggal 3 Januari ini sudah berlaku, sehingga tidak tiba masa kita akal. Baru ada kejadian gelagapan kesana kemari kalang kabut apa soal ini bingung. Mari kita sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton video ke-316 dari Sinau Hukum Melek Hukum. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritik yang membangun dan yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Subscribe-nya saya mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe dan menyalakan notifikasi, diharapkan dengan sangat dan hormat untuk subscribe channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.